medal katur dumateng tim saking Badan Wakaf Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi masyarakat desa sepanjang ya, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mari senantiasa kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah, karena pada hari ini Allah telah memilih kita untuk hadir di majelis yang insya Allah mulia ini, untuk sesuatu yang insya Allah juga mulia. Mari sama-sama kita luruskan niat kita bahwa kehadiran kita ke sini untuk benar-benar tolabul ilmi. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka insya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Mugi-mugi langkah kaki panjenengan sedaya ini memang benar-benar upaya meniti jalan ke surganya Allah. Jadi ampun sampai dolan rene, sowan rene mung pekewuh karo konco. Mari sama-sama kita luruskan niat bahwasanya kita sini memang benar-benar menggapai ridhonya Allah. Sehingga kalau kita sudah meluruskannya seperti itu, harapannya apa? Ketoke mung mlaku saka ngomah nang balai desa. Tapi sebenarnya mboten. Insya Allah jenengan berangkat dari rumah ke balai desa ini sebenarnya dalam rangka meniti jalan ke surganya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita berdoa semoga yang hadir ini semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Selamat datang yang terhormat Bapak Kepala Desa mungkin yang rawuh atau yang mewakili, dan seluruh perangkat desa sepanjang yang kami hormati. Matur suwun sampun diparingi wedal untuk silaturahmi ke sini ya. Bahwasanya kami dari keluarga besar BWA, Badan Wakaf Al-Qur'an. Kami sebuah lembaga filantropi yang alhamdulillah sudah dipercaya oleh umat di seluruh Indonesia. Kami berdiri mulai tahun 2005 sampai saat ini. Jadi fokus kita Bapak Ibu sekalian perlu kita jelaskan ben tambah kenal karo BWA itu apa toh? Atau mungkin sebagian dari jamaah juga sudah kenal. Karena kami di Matese ini kita sudah hadir di Ahad pagi Sabrang Kulon. Kita juga hadir di Jami' Badriyah Asar. Kemarin kita diundang pengajian warga di Al-Ikhlas Sidomulyo. Alhamdulillah sambutan warga Karanganyar cukup besar kepada BWA. Tadi subuh kita subuh berkah juga di Masjid Argo Mejono. Matur suwun sangat keren, warga Karanganyar keren. Nah, ini kita jelaskan barangkali yang belum kenal dengan BWA. Saya ulangi lagi, BWA lembaga filantropi Bapak Ibu sekalian. Selama ini kami masuk ke pelosok-pelosok daerah seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Irian Jaya. Fokus utama kami sejak berdiri adalah membagikan Al-Quran, maringi Al-Quran, mendistribusikan Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang sampai saat ini kesulitan mendapatkan Al-Quran. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang letak geografisnya terpencil, terjauh dan terdalam di pelosok, akses jalan masuknya juga sulit, sehingga mereka kesulitan mendapatkan Al-Quran. Terlebih-lebih Indonesia Timur, di mana umat muslim Indonesia Timur itu minoritas Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan ngakune Islam di tengah masyarakat ya minoritas, orang duwe Al-Quran, bagaimana mereka bisa ngaji, bagaimana mereka mengenal Allah dan Rasulnya. Konsekuensinya akhirnya apa? Mereka gampang sekali terombang-ambing, kena pengaruh sidik mereka lepas akidahnya. Sehingga kita berjuang gitu, demi membentengi saudara-saudara kita dari program pengkrisisan akidah. Dan di BWA saat ini berkembang Bapak Ibu sekalian. Dengan berjalannya waktu BWA bukan sekedar membagikan Al-Quran. Ketika tim masuk ke pelosok-pelosok,
Ternyata kondisi masyarakatnya macam-macam. Mas, nggonku orang mau butuh Al-Quran mas. Di tempat saya tidak ada air. Mas, di tempat saya tidak ada listrik. Mas, warga-warga kami ini kesulitan jauh dari fasilitas kesehatan. Bagaimana kami ngaji? Bagaimana kita mau sholat, mau banyu, wae orang duwe. Bagaimana kita bisa ngaji, sholat dengan tenang. Mau kesehatan kami aja tidak dipikirkan. Dan alhamdulillah, qadarullah, Allah memberikan kemudahan. Sekarang BWA berkembang Bapak Ibu sekalian. Kita di BWA ada 4 proyek. Sekali lagi saya katakan proyek. BWA bergerak berbasis proyek, bukan program. Kalau program gak ada habisnya. Program pengadaan Al-Quran butuh piro ora jelas, sampai kapan gak jelas. Tapi kalau kita proyek Bapak Ibu sekalian, jadi yang minta jelas, daerah mana yang minta, kebutuhan yang diminta berapa juga jelas, baik biayanya berapa maupun kuantitinya berapa jelas, target waktunya kapan jelas. Sehingga begitu ini sudah terpenuhi, proyek tutup. Kita ganti buka proyek mana lagi, daerah mana lagi yang membutuhkan. Ya, ini gambarannya, ben nanti enggak sampai salah paham. Proyek unggulan kita pertama yaitu proyek wakaf Al-Quran, proyek pengadaan Al-Quran dan pembinaan. Ini proyek unggulan kita. Per April 2020 total sudah 1 juta mushaf Al-Quran yang kita bagikan. Kemudian Mei 2021 menjadi 2 juta mushaf Al-Quran. Dan insya Allah per 23 kemarin sudah lebih dari 3-4 juta mushaf Al-Quran yang kita bagikan. Alhamdulillah. Dan ditunggu saja sebentar lagi Jawa Tengah dan DIY juga dapat drop Al-Quran dari BWA. Kemarin kita koordinasi dengan pusat, nanti mulai arah Tawangmangu Utara sampai Wonogiri akan kita bagi Al-Quran dari BWA. Kita tunggu aja, ya. Nah, itu proyek unggulan yang pertama. Proyek unggulan yang kedua yaitu proyek wakaf sarana air bersih, Bapak. Ya, yang paling dekat kemarin tanggal 4 Desember kita meresmikan salah satu proyek wakaf kita di Tegalsari, ya, Dusun Tegalsari, Desa Kembangsari, Musuk Boyolali. Sudah kita resmikan, proyek kita mulai tahun 2019 baru closing kemarin. Sedikit gambaran kenapa kita kemarin berjuang di Dusun Tegalsari Bapak Ibu sekalian. Di sebelah Dusun Tegalsari ada sebuah dusun. Mereka sudah punya Goa Maria sendiri. Paham? Artinya apa? Kampung ini, dusun sebelah ini 100% Nasrani dan mereka punya sumber air sendiri. Sehingga tim BWA waktu itu berpikir, ojo sampai dusun Tegalsari iki kedisian dibantu dusun sebelah dengan konsekuensi mereka jual akidahnya. Alhamdulillah berkat dukungan jamaah seluruh Indonesia proyeknya sudah selesai. Yang paling baru saat ini sedang kita mulai juga di Gunung Kelir Kulon Progo. Kita mulai juga sarana wakaf air bersih Bapak. Sumur airnya sudah ketemu, titik airnya. Nanti di Kulon Progo ini kita pakai sumur pompa. Jadi proyek kita itu inovatif dan solutif Pak. Artinya kita menyesuaikan daerah itu. Kalau di daerah itu misalkan ada sungai terdekat, maka sumber airnya kita ambilkan dari sungai. Kalau di Gunung Kelir enggak ada. Akhirnya kita punya tim khusus, ada alat khusus, ketemu titik airnya nanti pakainya sumur. Kalau di Gunung Kidul kita sudah closing lama sekali, itu sumber airnya kita ambil di goa Pak. Di goa kita tarik pipa sepanjang 7 kilo di Gunung Kidul. Ya, alhamdulillah sudah banyak terbantukan, ada 44 titik proyek wakaf air bersih BWA. Kita ke pesantren Darun Najah Brebes tanggal 11 diresmikan, barengnya ada maulid diresmikan juga. Sebelumnya santri Darun Najah kalau mandi Pak ning sawah banyune putih gatel. Akhirnya menghubungi BWA, tim kita survei, oh ternyata ada sungai di bawah, kita tarik, kita kasih tandon filter. Sekarang mereka mandinya airnya bening dan sebagian airnya juga dirasakan masyarakat sekitar termasuk yang non muslim. Inilah manfaat wakaf, bukan hanya untuk muslim tapi non muslim. Ya, gambarannya itu. Kemudian proyek unggulan yang ketiga yaitu kapal dakwah. Kita sudah punya 4 kapal dakwah unggulan. Kapal dakwah pertama, Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Fadlan. Sudah viral beliau dakwah. Nah, dakwah di Papua, Pak. Nah, itu Ustadz Fadlan. Itu kapal dakwahnya adalah kapal dakwah BWA, membagikan Al-Quran di Indonesia Timur. Kapal dakwah kedua, jenengan ingat dengan almarhum Hari Mukti,
mantan rocker. Nah, itu yang komandannya beliau Ustadz almarhum Hari Mukti membagikan Al-Quran di Jawa Barat. Kapal dakwah yang ketiga, nah, komandannya ada di depan kita. Beliau Ustadz Arifuddin Anwar, nanti biar beliau bercerita perjuangannya di Nusa Tenggara Timur membagikan 7.000 Al-Quran di Indonesia Timur, nyabrang laut Flores, beliau ahlinya. Nanti beliau bercerita, Pak. Itu kapal dakwah yang ketiga. Kapal dakwah keempat, saat ini kita sedang proses finishing. 80% hampir rampung. Minta doanya Pak, semoga akhir bulan selesai. Kita sudah beli perahu patroli sepanjang 28,5 meter, panjangnya kurang lebih 5 meter. Perahu ini sekarang kita desain menjadi klinik di atas laut. Mungkin ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi fasilitas kesehatan terapung di atas sungai, Pak. Nanti perahu ini akan masuk ke pelabuhan-pelabuhan menjemput warga yang jauh dari pusat fasilitas kesehatan. Kita desain menjadi kamar berobat, kamar operasi kecil, dan kamar bersalin. Jadi ibu-ibu di pelosok yang ingin melahirkan atau soko puskesmas, ya, banyak angka kematian ibu-ibu itu karena kurang cepat penanganannya, Pak Bu. Alhamdulillah ini sudah kemarin bahkan kita sudah MOU dengan Mercy. Jadi nanti kita kerjasama dengan Mercy dan PDUI Bekasi. Nanti di drop tenaga medis dan perobatannya dari mereka. Salah satu komandan di kapal ini nanti adalah jenengan pasti juga tepang, Dr. Kariska yang mu'alaf. Nah, beliau nanti komandannya juga ada di sana. Monggo Bapak Ibu yang ingin mendukung proyek ini juga bisa berwakaf lewat BWA. Ya. Kemudian yang terakhir proyek unggulan yang keempat yaitu wakaf sarana penerangan, Bapak. Jadi Indonesia di pelosok-pelosok itu ternyata masih banyak dusun-dusun yang belum mengenal PLN. Saat ini kita mulai di Halmahera Utara dan Papua, kita punya proyek, kita kasih nama Tebar Cahaya Indonesia Terang. Ini juga sama, kita sesuaikan kondisi alamnya. Kalau di daerah itu ada sungai besar, ada sumber air yang debitnya gede, misalkan kayak Grojogan Sewu, maka kita bikin pembangkit listrik tenaga air. Tapi karena di Halmahera Utara dan Papua tidak ada yang seperti itu, kita pakainya solar cell, listrik tenaga surya. Sudah dihitung oleh tim butuhnya 300 unit. Saat ini baru terpenuhi sekitar 40 unit. Masih kurang banyak. Monggo jenengan kalau mau membantu, ini ada kesempatan pahala jariah. Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Mumpung si enek waktu, karena ketika nanti ajal menjemput sudah tidak ada kesempatan nambah amal malih, Pak. In qata amaluhu, putus. Kowe pingin urip penak ning kuburan apa susah tergantung amalmu ketika hidup. Kamu mau bahagia di akhirat atau susah tergantung amalmu ketika hidup. Nggih, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ketiga doa anak yang soleh. Monggo, nggih, barangkali nanti Bapak Ibu tergerak hatinya, ingin mensian sedikit rezekinya, ingin menjemput pahala jariah lewat wakaf, boleh titip lewat BWA. Sudah kita sediakan kotak-kotak box untuk BWA. Okay. Sekaligus nanti kita bagi brosur untuk lebih mengenal BWA. Okay. Ada proyek apa saja, jenengan transfer juga bisa sak longgare sesuai kemampuan jenengan. Mas, aku kepingin bantu Mas ning aku duweni mung 10.000, monggo. Mas, aku pingin berwakaf Al-Quran ning duweni 5.000, monggo. Nanti dana-dana pecahan ini akan kita kumpulkan kalau sudah senilai satu mushaf. Satu mushaf ini nilainya 100.000, Pak. 100.000, bukan jualan Al-Quran loh, ya, pun salah paham. Jadi harga pesan ke percetakan, ongkos kirim ke seluruh Indonesia sampai plus pembinaan. Wes 100.000 sampai iso kirim Quran nang Bengkulu, nang Medan, nang Aceh, nang Irian, cukup 100.000. Bayangkan jenengan kirim dhewe siji, berapa ongkirnya, Bu? Nggih. Ini gambaran tentang BWA, nggih. Semoga semakin dikenal gitu. Nanti kapan-kapan kita juga silaturahmi, insya Allah tanggal 5 kita di Masjid Al Hasanah, kita juga sosialisasi BWA, nggih, monggo rawuh, nggih. Itu aja gambaran dari saya. Nanti selebihnya Ustadz Arifuddin Anwar biar berkenalan gitu. Siapa beliau, mungkin Anda kaget gak nyangka siapa sosok ini. Ternyata beliau lama di Jawa Tengah, duwe besan wong Jawa Tengah juga. Tadi di Argomojono juga nawari, barangkali yang punya anak mau besanan, beliau siap. Beliau punya 9 anak, Pak. Masya Allah. Monggo mbak-mbak, mas-mas yang masih jomblo, nggih, mungkin bisa mendaftar jadi mantunya, gitu. Insya Allah nasabnya nasab bagus ini, nggih. Keturunan Sultan Ternate loh, Pak. Nanti biar beliau cerita,
Oke, itu aja sekilas dari kami. Sepindah malih sebelumnya matur suwun sampun diparingi wekdal untuk silaturahmi. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi wasilah dan menjadi saksi nanti kita ketemu lagi di surganya Allah. Mbok bilih mangke panjenengan mlebu swarga dhisik ora ketemu karo aku gitu. Nami kula Iwan. Griya kula Tasik Madu Karanganyar. Saya asli dari Malang, Jawa Timur. Biasanya kalau mudik saya pakai motor lewat sini juga, nggih. Diampirno, Mas Iwan mampir Pas Iwan aku ndek duren ya. Wah seneng Pak. Muga-muga iki aku mulai disangoni duren ngene. Masyaallah. Ngoten nggih, nanti kita kenalan lagi lebih panjang lebar. Kita siap. Terakhir menawi panjenengan punya Al-Qur'an di rumah, kondisi fisiknya makin bagus tapi tidak terbaca mungkin faktor usia. Mas aku duwe Al-Qur'an Mas. Aku wis sepuh ora iso maca tapi si apik Mas. Burung protol masih layak dibagikan, boleh dititipkan ke kami, nanti kita bantu untuk mendistribusikan Pak. Daripada ngomong nganggur, iso dadi pahala jariah. Satu huruf yang dibaca diganjar 10 kali kebaikan. Nggih, Ibu nggih. Monggo mangke kalau mau titip lewat BWA itu brosur sudah kita bagi sama amplop, monggo nggih enjoy mawon. Saking kula matur suwun nggih, monggo dilanjut tarifidin ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Sehat semua? Masih semangat? Ini Arifudin ini ya, ganteng ya? Ganteng ala orang timur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bin ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'mati silaturahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Ikatan Pengajian Ahad Pagi beserta pengurus, semoga dipanjangkan umur dan pengajian ini juga berjalan terus. Nggih Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sepanjang dan aparatur desanya yang sempat hadir, Ketua BPD-nya dan anggota-anggota yang sempat hadir, para guru, para ustadz, para tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian, sidang jamaah pengajian Ahad Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini saya jauh di timur. Tepatnya di Pulau Adonara. Pulau apa Bapak Ibu? Wonten tiang Adonara mriki? Wonten? Mau jadi calon ke Adonara, ibu-ibunya? Adonara itu ada namanya Desa Adonara, itu tempat tinggal saya. Kecamatannya juga Adonara, kabupatennya Flores Timur, provinsinya Nusa Tenggara Timur. Moga-moga Allah mengizinkan Bapak Ibu bisa bersilaturahim ke sana. Insya Allah, seperti saya bersilaturahim ke sini, Bapak Ibu juga bisa bersilaturahim ke sana. Siap silaturahim ke Flores? Di sana itu ada Labuan Bajo, ikon nasionalnya komodo. Ngertos komodo Bu? Tahu? Kadal saya yang paling gede ya.
Kalau tidak ada yang tidak mau ke Flores, nanti tak doain supaya tinggal di Flores. Yang jadi PNS tak doain pindah ke sana. Yang jadi TNI tak doain jaga perbatasan di Timor Leste. Jadi hidup dunia ini kita kembali kepada Allah. Jangan terlalu paksa diri. Kembali ikut kemampuan kita. Tawakal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu selalu. Insya. Ya, syukur-syukur kalau ada yang jadi besan ya tadi. Ini Mas bilang bisa mau jadi besan dengan saya, mau. Nah, saya anaknya 9, 1 kawin yang tamatan Lipia, sudah kawin di Karanganyar. Tepatnya di desa Simokidul, Kebak Ramat. Putra pertama. Putri pertama tamatan Staimus Solo, kawin di Lamongan. Nah, putra ketiga, anak ketiga putra kawin di Flores. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan masih antri. Monggo, wonten yang mau jadi besan, lamar. Yang punya anak putra, lamar putri saya. Yang punya anak putri, siap dilamar anak putra saya. Siap Bapak Ibu? Nek wonten jodoh ya jadi. Baik. Selanjutnya terlebih dahulu kita sama-sama mengaturkan salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu banyak bersolawat, solawat untuk beliau. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat ketika kita ini banyak dosanya, kita mendapatkan syafaat Rasulullah untuk mengangkat kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sedikit perkenalan Bapak Ibu, saya lahir dari 2 keluarga berbeda agama. Ibu saya dari marga suku dulu kerajaan Katolik di Larantuka. Satu-satunya kerajaan Katolik di Indonesia itu adanya di Larantuka, di Kabupaten Flores Timur. Maka karena kerajaan ini dibentuk oleh Portugis, seluruh suku yang mengintari kerajaan ini dirubah nama-namanya menjadi nama embel-embel Portugal. Jadi ada suku Da Gomes, suku Fernandes, suku Da Silva. Mriki wonten Pak? Boten enten? Kulo mawon nanti tinggal ya. Ibu saya itu sukunya Da Silva gitu. Saya kecilnya karena diasuh oleh ibu yang sudah berpisah dengan ayah, maka saya beragama Katolik semasa kecil. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sampai remaja. Kalau bapak saya dari keturunan delegasi Kesultanan Ternate pada era Sultan Babullah, diutus ke Nusa Tenggara Timur untuk mengejar Portugis sekalian menyebarkan dakwah Islam. Keturunannya masih kami ini. Begitu bapak-bapak. Ngene-ngene ya darah biru juga. Pendidikan saya, karena saya ini masuk Islam, saya sejak kecil dipelihara oleh paman, om, nenek, kakek dari Katolik. Tentu saya merasa sangat berbudi jasa, sangat tidak bisa membalas kebaikan nenek-nenek, kakek, om, mbah, paman saya yang Katolik. Sudah gede melebu Islam. Waduh, sakit banget ya Bapak Ibu. Iya tidak Bapak Ibu? Macam kita pelihara anak, sudah gede murtad, pasti sakit. Mereka juga sama, sakit. Mereka itu takut kalau anaknya, cucunya masuk Islam karena pelet. Tahu pelet Bapak Ibu? Ada di sini. Kata. Pelet meriki kata Pak. Ya soalnya Tawangmangu itu tempat pertapaan. Nah mereka juga takut kalau anak-anaknya itu dipelet sama orang Islam.
Kalau terjadi seperti itu maka dianggap anak itu masuk Islam karena paksaan. Maka saya berpikir untuk mempertanggungjawabkan Islam dalam diri saya ini, saya harus mampu menjelaskan kepada mereka Islam dan kenapa saya Islam gitu. Maka tidak bisa tidak, saya wajib belajar Islam. Salah satu caranya saya masuk pesantren gitu Bapak Ibu. Maka ketika saya tahun 1982 sekolah di pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki Solo. Semua sudah pernah dengar pesantren Ngeruki? Pesantrennya sopo kuy Pak? Ustadz Abu Bakar Basir, wah itu ekstrim kuy ya. Saya tamat tahun 1986. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang SMA lulus tahun 1986 berarti seusia saya. Banyak sini bapak-bapak yang sekolah SMA tamat 86 atau ibu-ibu? Ada ibu-ibu tamat 86 SMA atau tamat rumah tangga barangkali? Bapak Ibu, saya tamat 86, tugas 1 tahun di pesantren, mengajar tugas 1 tahun di Bima, Nusa Tenggara, terus saya mengambil keputusan pulang ke Flores. Padahal tahun 1985 saya sudah mulai tenar di Solo, walaupun masa itu belum ada medsos. Kalau sudah ada medsos pasti sudah viral Pak. Saya sudah ceramah keliling juga di Solo, di Surabaya, di Jakarta, mewakili ustadz-ustadz dari pondok yang berhalangan. Saya sudah merasakan dunia ceramah keliling itu, Pak. Hebatnya apa? Karena saya masih mungil, masih SMA, sudah pintar bicara tanpa konsep. Itu kan luar biasa masa-masa itu ya Bapak-bapak ya. Saya juga sudah merasakan bagaimana berkahnya mimbar. Salah satunya selesai ceramah terima amplop. Ya, meriki gitu ya Pak ya. Sini juga sama ya. Wah, moga-moga nanti panitia kasih saya amplop ini. Tahun 85 itu amplopnya cuma 3.500, 3.500 toh Ibu. Tapi iku kathah. Wong sepeda ontel harganya 45.000 ya waktu itu saya ingat. Jadi kalau saya kumpul 12 kali iso tuku sepeda ontel siji. Tapi kenapa saya ambil keputusan pulang ke Flores? Padahal Flores itu mayoritas Kristen. Umat Islam cuma 10%. Sedikit sekali Bapak Ibu. Di Flores itu kita tinggal berdampingan. Ini rumah Muslim, sebelah rumah Katolik, sana lagi Muslim jauh sana. Atau ini desa Muslim, nanti sebelahnya desa Kristen, sebelah lagi Kristen, begitu. Wong saya bangun pesantren tahun 2002 di tengah-tengah komunitas Kristen. Ini kampung Muslim, pesantren bangun di situ, kelilingnya kampung Kristen, Pak. Kenapa saya mau pulang ke sana? Padahal NTT itu termasuk daerah miskin, susah nyambut gawe, waduh. Iku Pak, Bu, di sana tuh banyak orang Jawa, Wonogiri, dodol bakso ini kata, ya sana. Lah tak tanya, Mas, NTT itu sampai ngertos, ngertos Pak. Apa sen NTT itu apa Pak? Dia jawab, NTT itu nasib tak tentu. Waduh, agennya tenan gue. Dan memang kenyataannya nasib tak tentu kalau berada di NTT, Bapak-bapak. Yang punya nasib menentu di sana cuma PNS. Kalau selain PNS nasibnya tidak tentu. Maka kebanyakan orang di NTT pilihannya adalah merantau. Merantau ke Malaysia, ke Brunei, merantau ke Batam dan seterusnya. Itu pilihan masyarakat di sana. La Arifuddin memilih pulang kampung. Kenapa? Itu tanggung jawab tafaqquh fiddin. Kalau sudah belajar agama, liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Bertanggung jawab kembali, bertemu dengan umatnya, memberi tazkirah kepada mereka, memberi peringatan-peringatan kepada mereka. Begitu Bapak Ibu, setuju? Tapi sayang kader-kader kita ini dikirim ke Jawa memang susah pulangnya Pak.
Saya bangun pesantren ini kulo sendiri mengajar. Kiri kanan saya ini banyak guru, tapi guru matematika, guru IPS, guru umum, guru pondok ini kulo sendiri, Pak. Jadi saya ini ngajarnya bahasa Arab, ngajar juga ekonomi, ngajar juga olahraga, ngajar juga PPKN. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya setelah taman Ngeruki, pilihan saya sekolah di jurusan ekonomi manajemen. Kenapa ekonomi manajemen? Karena saya berpikir jadi dai di sana harus pintar, harus pandai, harus punya kualifikasi, harus punya kemampuan dunia, kemampuan akhirat. Jadi dai di sana harus bisa bersedekah, bisa zakat, bisa infak, bisa berbuat untuk umat, bukan menunggu umat yang kasih amplop. Begitu. Mohon maaf Bapak-bapak yang sering terima amplop. Memang kalau di Jawa harus Pak. Kalau ustadznya nanti cari kerja ya repot lah. Ya toh. Kalau di Jawa ini bapak-bapak harus kasih kami ustadz ini penghidupan. Begitu. Tapi kalau di sana bukan tidak bisa. Memang susah. Wong gratis saja orang teko. Apalagi kalau tidak gratis. Mau buka pengajian di sana. Yang rame cuma ibu-ibu. Bapak-bapaknya tidak ada yang datang. Di sana. Memang begitu. Tapi pagi hari ini luar biasa. Memang masih banyak ibu-ibunya. Tapi bapak-bapaknya juga lumayan banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapak bisa tambah terus ya Pak. Ini ibu-ibu memang wajar sajalah. Ibu-ibu ini kan jumlahnya paling banyak ya. Ya, 4 kali lipat atau 5 kali lipat saja. 5 kali lipat ini. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini masuk sebagai kelompok penghuni surga. Amin. Bapak Ibu, kita duduk saat ini, malaikat mengelilingi kita. Semuanya mendoakan keselamatan kita dan berdoa kepada Allah supaya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Amin, amin. Bahagia sekali Bapak Ibu ya. Maka saya juga berbahagia berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya ini datang ke Jawa sejak tanggal 11 Januari. Kebetulan ada tugas saya sebagai mudir am, sebagai direktur utama pesantren. Saya mengikuti acara penutupan magang santri senior saya yang saya utus 1 bulan yang lalu datang belajar di peternakan sapi di pesantren NU di Pamekasan, Madura, namanya pesantren Al-Fatih. Belajar peternakan sapi Pak. Kenapa begitu? Karena pesantren saya gratis. Saya ingin dia mandiri. Kalau ustadznya sudah tidak ada, mereka bisa membiayai sekolahnya. Begitu. Maka anak-anak saya suruh belajar, pulang kita ternak sapi. Nanti kita jual di bapak-bapak ya. Bisa ya bapak-bapak? Paling tidak jadi kurban-kurban lah. Terus ini ada Mas Yatmo. Di tengah ini Pak Mas Yatno ada kan? Mana? Pak Yatno ya. Pak Yatno ini dari Karanganyar. Beliau koordinator kegiatan dakwah BWA, Badan Wakaf Al-Quran untuk seluruh Jawa. Beliau sampaikan ke saya, Ustadz Arif kalau bisa sekalian kita roadshow, ceramah keliling. Karena saya sudah beberapa tahun terakhir ini selalu ceramah keliling. Sampai di Batam, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, juga di Jawa. Khusus saya datang ini kita buat program 12 hari. 12 hari di Solo dengan sekitarnya nih Karanganyar, ya, Sukoharjo, Boyolali ya dalam Keresidenan Surakarta ya. Ya. Begitu ini sudah 12 hari, alhamdulillah ini pagi yang terakhir ini mudah-mudahan. Atau lanjut lagi nanti Pak ya. Ya, ini pagi yang terakhir dalam jadwal roadshow kali ini. Nanti sebentar malam terakhir di Sukoharjo. Insya Allah besok saya sudah pulang ke Flores. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Bisa doakan? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya lakukan? Berdakwah di tengah-tengah komunitas Kristen. Orang Kristen yang mayoritas, orang Islamnya sedikit, ekonominya berat. Saya terinspirasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Saya ambil saja sebagiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan." Itu ayat yang saya ambil. Siapakah yang lebih apik, yang lebih baik
perkataannya, pembicaraannya daripada orang-orang yang seperti ini kata Allah. Yaitu orang yang mana? Mimman da'a ilallah, yaitu dari orang-orang yang berdakwah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, berarti dakwah ini kalau hanya kepada Allah, tidak ada untuk kepentingan yang lain, tidak ada tendensi politik, tidak ada kepentingan materialistik, tidak ada kepentingan duniawiyah. Pasti dakwah itu dengan lembut, dengan santun, dengan menarik, tidak provokasi, tidak mengadu domba, tidak memfitnah, tidak anarkis, tidak menghancurkan. Betul Bapak Ibu? Bahkan bukan saja orang Islam, biar orang bukan Islam akan mendengarkan dan menerima dakwah kita dengan sangat menarik hatinya. Ini saya rasakan Bapak Ibu. Ketika saya berceramah, biar orang Katolik dia ingin dengar. Saya tidak pernah berniat dia harus masuk Islam. Itu tidak penting. Tidak penting. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak penting. Apalagi memaksa. Wong berharap saya tidak berharap dia melebur Islam. Enggak berharap Pak. Saya berpikir secara logika. Sekiranya saya datang di Tawangmangu, saya beli satu lokasi tanah. Di tanah itu ada emasnya. Apa saya mau jual di orang lain? Tidak atau Bapak? Atau saya cerita orang, di sini ada emas. Tidak mungkin saya cerita. Apalagi Islam. Islam ini lebih dari emas. Sebenarnya tidak perlu kita sampaikan ke orang. Sebenarnya. Karena ini saya sudah dapat, saya sendiri miliki. Tapi karena Islam mewajibkan setiap muslim menyampaikan Islam ke seluruh dunia, maka saya juga termasuk berkewajiban menyampaikan Islam. Karena Islam itu harus kita sampaikan, maka penyampaian kita itu harus dikemas seelok mungkin, seapik mungkin, sehalus, sekalam, serahmat mungkin, sehingga seluruh alam ini akan menyambut Islam dengan senyum-senyum yang indah. Sepakat Bapak Ibu? Maka di tengah-tengah komunitas Kristen, di tengah-tengah pluralisme kehidupan umat beragama yang beragam, orang akan menyambut Islam seperti saudaranya. Bapak Ibu, itu bukan saya yang beritahu, bukan. Al-Quran yang mengajarkan kulo Bapak Ibu. Jadi saya kalau dakwah saya tidak suka menjelek-jelekan agama orang, tidak suka. Saya tidak suka menghina Tuhan-Tuhan orang lain, tidak suka. Siapa yang bilang? Jawab Bapak Ibu. Siapa yang bilang begitu? Ustadz atau Allah? Allah. Di dalam Al-Quran Allah melarang kita menghina Tuhan-Tuhan orang kafir. Karena Allah tidak suka mereka akan menghina Tuhan kita lebih dari itu. Dalam Islam Pak, wong kita yang sudah berakhlak ini saja masih punya mulut bicaranya sembarangan. Apalagi yang tidak punya akhlak ya Pak, yang tidak punya akidah, wah ngomongnya ngelantur sana sini nanti. Maka setiap dai harus jaga supaya ngomongnya jangan ngelantur sana sini. Tidak tahu masalahnya diomong-omong saja. Harus tahu persis. Bapak Ibu, saya di desa itu sebagai ketua BPD. Ada di sini Pak ketua BPD wonten mriki Pak? Ada ketua BPD Pak? Tidak ada. Tapi ada BPD di sini. Makanya ada desa ini. Oh saya kira di Flores saja Pak. Saya bilang sama mereka, kepala desa itu melakukan pelanggaran, jangan diungkit-ungkit. Kalau Anda berani mengungkit kesalahan kepala desa, siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Jangan menciptakan polemik, menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat desa. Kalau tahu, beberkan secara hukum. Bisa buktikan, ajukan dia ke pengadilan. Tapi kalau tidak tahu, hati-hati. Kenapa? Kepala desa itu saudaramu. Jangan nanti menyesal di kemudian hari. Cukup. Kalau saya jadi ketua BPD, saya bilang kepala desa, kepala desa, kalau Anda menggunakan uang rakyat di jalan Allah, di jalan kebaikan untuk kepentingan masyarakat desa, Anda selamat. Tapi Anda menggunakan uang desa untuk kepentingan diri sendiri di luar aturan, nanti saksikan. Keselamatan Anda hanya sebentar, kesengsaraannya lebih panjang. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kui medeni bahasa gitu Pak. Coba Bapak bilang, kepala desa uki makan uang makan gini, bukti ini boten enten. Wah, kita sudah menciptakan keresahan hati antara sesama. Ya tidak Pak? Inilah prinsip dakwah di daerah sana. Maka Bapak Ibu sekalian,
kiprah saya dalam dakwah, baik saya berada di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat awam, diterima dengan sepenuh hati Bapak Ibu sekalian. Padahal dulu keluar dari Ngeruki medeni. Kenapa? Wow, sopo kui Arifuddin Anwar. Sekolah nendi pesantren. Alah, pesantren kui miskin. Sarungan. Pesantren nendi toh Ngeruki. Waduh, Abu Bakar Basir ikut teroris itu. Ekstrim. Itu stigma negatif, Pak. 20 tahun berjuang melawan stigma negatif. Saya kembali tahun 85 diundang safari Ramadan, luar biasa sambutan. Saya ceramah di masjid ini, pindah di masjid sebelah, jamaah di masjid ini, pindah di masjid sebelah. Tahun 89 saya pulang, tidak ada yang mengundang saya lagi, Pak. Alasannya takut nanti dianggap teroris. Jadi sekian lama perjalanan itu saya tidak diundang ceramah, Pak. Maka saya ceramah sendiri saja. Dengan siapa? Dengan teman-teman saja. Dengan siapa lagi? Dengan orang yang kita silaturahim. Maka perjalanan dakwah saya lakukan. Berjalan dari desa ke desa, kampung ke kampung, masjid ke masjid, pulau ke pulau, laut menyeberang laut, kota ke kota, kabupaten, antar pulau sampai antar provinsi. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Dari perjalanan ini, Masya Allah, saya menemukan banyak kendala kaum muslimin. Maka seorang da'i tidak sekedar kita berteriak, hei baca Quran, hei belajar ngaji. Quran saja boten nenten, piye mau mengaji. Saya masuk di tempat-tempat kami, Pak. Di TPQ ada Quran paling 1, 2, santrinya antri. Iki baca saya baru ganti. Saya bilang sama teman-teman, ayo kita sedekah, kumpul uang, beli Quran, bagi TPQ. Setelah bagi 1 TPQ, lain datang. Ustadz, kami juga. Ustadz, bantu kami. Masya Allah, ini bagaimana cara ngambilnya ini? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa saya keliling silaturahim, saya menemukan begitu susahnya Al-Quran di kepulauan, di desa-desa, di daerah terpencil. Sebenarnya bukan karena mereka tidak bisa membeli Quran, bukan. Bisa beli Quran. Sayangnya belinya di mana? Itu permasalahan. Toko di sana tuh wong Kristen kabeh kok. Cina, Pak. Cina jual Qurannya wah piye. Cina kan notabene-nya Kristen enggak ya, Pak ya? Atau sini muslim semua sini? Enggak. Ya, Kristen. Susah dapat. Jangankan di NTT yang minoritas muslim. Saya pergi di Pulau Muna, ada Kabupaten Muna, dulunya itu kerajaan Islam di sana, termasuk kerajaan Buton. Satu masjid di tengah kota, saya ketika ceramah minta Al-Quran, lama sekali saya tunggu. Mana Al-Qurannya? Saya tanya takmir, Pak mana Quran? Sabar Ustadz, masih dicari itu. Oh memangnya tidak ada Al-Quran? Ada, tapi sudah banyak yang robek, tidak layak dipakai lagi. Al-Quran yang lain di mana? Aduh Ustadz, Al-Quran ini kalau ada yang baru, masyarakat kita ini di saat mau bikin acara tahlil, datang ngambil Al-Quran tanpa izin lagi. Akhirnya pekewo, mau balikan lagi di masjid sudah malu karena tidak izin takmir. Masya Allah. Saya berpikir berarti ini ada peluang untuk menyampaikan kaum muslimin di seluruh negeri ini untuk bersedekah, untuk berwakaf. Bagaimana jalannya? Saya harus silaturahmi keluar daerah, pergi ke kota besar, datang ke Jakarta, Surabaya, Solo. Kebetulan tahun 2009 saya jumpa salah seorang direktur lembaga Islam kita, yaitu Ustadz Heru Binawan. Beliau adalah CEO Badan Wakaf Al-Quran. Saya jumpa beliau di Jakarta. Dulu teman atau kenalan saya di Dompet Duafa. Saya bilang beliau, Mas Heru, saya ada kapal. Jadi kapal yang diceritakan tadi Mas, itu dasarnya milik saya. Gitu Pak. Bukan murni seluruhnya BWA, milik saya. Saya pakai untuk bisnis. Wong saya mau jadi dai di sana harus ada duit ya Pak ya. Saya bisnis di laut, di darat, serabutan lah. Saya bilang Mas Heru, Mas kapal ini saya wakaf, kapal 30 ton. Panjangnya 22,5 meter, lebarnya 3,5 meter. Saya wakaf untuk direnovasi, kita jadikan kapal dakwah di NTT.
Wah, bagus itu Ustaz. Terus proyek programnya apa? Terus kita muat Al-Quran, kita antar ke keliling pulau. Kenapa muat Al-Quran? Mas, di sana susah Al-Quran. Saya dengar lembaga antum kan namanya saja Badan Wakaf Al-Quran, pasti Al-Quran. Aduh Ustaz, di sini ini kita paling wakaf cuma 1000 Al-Quran. Enggak apa-apa, 1000 dulu lah. Kenapa cuma 1000? Ya, yang ngantar tidak ada ini. Kami juga yang cari duit, kami juga yang ngantar. Susah juga ini ngantarnya ini. Saya bilang, makanya saya yang ngantar nanti ini. Beliau tanya, siapa yang jadi kapten? Saya aja yang jadi kapten. Begitu Bapak Ibu. Jadi omong-omong ini kapten juga nih Pak. Saya yang jadi kapten. Saya juga jadi supir. Pak, tadi saya yang supir. Ini mas saya ini kan pakai kacamata. Nah, beliau pakai kacamata, malam kan kabur ya. Tadi kita start dari Solo itu jam 2 dari saya. 2 malam. Jadi beliau bilang sama saya, Ustadz saya kalau malam ini ada motor dari atas, apalagi di Tawangmangu jalannya berkelok-kelok itu, nggak bisa saya. Oh sudah, mari saya yang nyetir aja. Tadi saya nyetir Pak, sampai di sini tadi. Oh bisa, jadi sampean bisa jadi kapten. Iya saya kapten, ada ijazahku, ini ijazah kapten. Jelek-jelek begini kapten juga Pak. Mulailah 2013 kapal itu selesai, kita resmikan di Tanjung Priok oleh KPLP, pemerintah semua hadir. Subhanallah luar biasa Pak. Tahun 2014 kita mulai antarkan 1000 Quran Pak. Ibu 1000 Quran. Di tahun-tahun selanjutnya mulai ditambah 2000, 4000, 7000, 10.000, 20.000, 40.000. Saking begitu antusiasnya, BWA bikin proyek terakhir di tahun 2020 sebanyak 100.000 Al-Quran NTT, terhimpun 210.000. Ustadz Heru bilang sama tim, tutup, sudah 100.000 itu. Tahu-tahu masih juga sampai 110.000 ini Pak. BWA begitu, kalau proyek dia harus tutup, tanggung jawab dulu, bagi dulu, jangan bikin-bikin terus. Sampai muntah itu. Begitu antusiasnya, semangatnya orang untuk berwakaf Al-Quran. Ini Bapak Ibu semangat tidak ini? Harus orang lain yang ngambil, rugi kita nggak ngambil ini Bapak Ibu. Ini tak cerita kok kesempatan Leo. Nah, kapan lagi kalau orang lain kita rugi Pak Bu? Tidak gampang ini Al-Quran, cuma 100.000 Pak. Bisa sampai di NTT, sampai di Maluku, sampai di Papua, sampai di Sulawesi. Coba kalau kita punya 100.000, bisa tidak sendirian kirim Al-Quran sampai di NTT? Bisa tidak? Wong bayar JNE saja sudah 100.000 lebih. Ongkos paketnya itu loh Bu. Saya kirim surat kasih anak sekolah di sini aja, kirim dokumen itu sudah bayar 65.000. Amplop kecil saja 65.000. Ini Al-Quran beratnya sudah berapa ini? Sekitar hampir 1 kilo ini kurang lebih. Itu wah berarti sudah 100.000-an sampai di sana. Tidak cukup tuku Al-Quran, tidak cukup ini. Tapi oleh BWA dengan wakaf 100.000 bisa cetak Quran, bisa biayai manajemen, bisa biayai tuku solar untuk kapal supaya bisa keliling Indonesia. Apalagi solarnya sekarang tambah mahal ini Pak ya. Sini sudah berapa ini Pak? 18.000 ya? Sama dengan NTT ini 18.000. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, sangat senang. Orang di sana sangat senang menerima Al-Quran. Ada bapak-bapak terima Al-Quran tuh dia menangis. Aduh Ustaz terima kasih. Seumur-umur saya hidup ini saya baru terima Al-Quran. Ya Allah. Saking harganya ini Pak. Luar biasa. Ketika kami antar Al-Quran di Banggai Bapak Ibu. Banggai itu tahu? Pernah dengar nama kata Banggai? Belum ya? Tinggalnya cuma di Jawa jadi begitu ya. Banggai itu adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu pernah kita dengar kejadian bencana alam dulu ya, Palu. Dia punya wali kota penyanyi terkenal. Siapa tuh? Penyanyi apa? Pasa ya. Nah, kalau Pasanya kenal, Banggainya tidak kenal. Kenapa Mas? Mas sampai jam berapa nih? Kasih waktu sedikit.
Oh 5 menit lagi. Masya Allah, saya pikir 50 menit lagi. Bapak Ibu, karena kehabisan air di kapal, saya bilang kapten ABK saya tolong berangkat ke Sabandar minta air minum. Sabandarnya bilang, oh nanti ke Kimprasville saja, dinas PU. Jadi saya bilang sama Kapten Mualim itu, tolong ente bawa Al-Quran, kasih kepala dinas, sekalian minta air. Begitu sampai di kantor dinas PU, kaget kepala dinasnya. Wong iki dinas PU Kimprasville itu bicaranya proyek. Enggak Bapak Ibu? Kalau antar Quran kan mestinya ke Kementerian Agama. Kok bisa antar Quran ke sini, ada apa ini? Bapak dari mana? Saya dari NTT. Datang bikin apa? Datang antar Al-Quran. Waduh jauh sekali. Orang NTT datang ke tempat saya. Saya ini kepala dinas, sudah hampir mati. Belum berbuat banyak untuk Islam. Itu yang bikin dia terharu Pak. Begitu terima Al-Quran dia bilang, Pak kebetulan saya baru punya program. Di kantor ini saya wajibkan staf saya baca Quran sebelum bekerja. Hari ini Bapak bawa Quran, saya terima. Nanti Quran ini saya tempatkan di setiap ruangan kepala seksi. Dan staf-staf saya wajibkan membaca Al-Quran sebelum memulai kegiatan kantor. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu. Dia bilang, Pak, Bapak datang dengan siapa? Dengan Ustadz. Di mana beliau? Di kapal. Baik, sekarang naik mobil dinas saya antar ke kapal. Kita jumpa Ustadz dulu. Airnya nanti anak buah yang atur. Begitu beliau ke dermaga, ketemu anak-anak bilang, Ustadz ada tamu. Saya lihat berpakaian dinas. Beliau naik ke kapal. Pak kaptennya bilang saya, Ustadz ini kepala dinas PU. Saya begitu jabat tangan, beliau peluk saya, meneteskan air mata. Apa kata beliau? Ustadz sepanjang hidup saya baru dengar ada orang antar Al-Quran. Bukan satu, ini satu kapal. Saya tanya sama mereka, Pak, Bu, kalau di sini biasa dapat Al-Qurannya di mana? Biasanya dari Kementerian Agama. Berapa? Ya 5 lah, 10 lah. Kapan lagi kalau dapatnya? Dapat juga, tapi tunggu nanti pesta demokrasi. Enggak Bapak Ibu ya? Oh dari mana itu? Para caleg. Berapa kasihnya? 2, 3. Wah Pak, ini bukan 2, 3. 20.000, 30.000. Kaget mereka, Al-Quran begitu banyak. Kenapa Al-Quran begitu banyak? Kita bikin proyek, setiap kepala keluarga muslim satu Quran. Bapak Ibu, kenapa Quran? Saya berpikir sederhana. Kalau setiap rumah kita ada Quran, entah dibaca, entah tidak, pasti membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak Bapak Ibu? Wong kita ini taruh kalender gambar artis, tidak berpakaian sopan, itu malaikat tidak masuk rumah tuh Pak. Ibu-ibu, anak-anak gadis, kalau di rumah ada gambar-gambar artis atau gambar-gambar bintang-bintang film, pakaiannya tidak senonoh, segera ditanggalkan. Nanti malaikatnya tidak mau masuk itu. Tapi kalau di rumah kita ada Al-Quran, insya Allah datang rahmat. Di rumah kita ada Al-Quran, insya Allah datang barokah. Di rumah kita ada Al-Quran, memotivasi orang belajar Quran. Membuat anak-anak kita bisa baca Quran. Anak-anak kita bisa jadi hafiz Quran. Kalau di rumah itu semuanya baca Quran, ada cahaya keluar dari rumah itu. Kalau di kampung itu semuanya baca Quran, kampung itu bercahaya. Kalau di pulau ini semua baca Quran, pulau bercahaya. Pulau yang bercahaya, insya Allah jauh dari bencana alam. Enggak Bapak Ibu sekalian? Ini semangat yang saya bangun. Semangat untuk diri saya, semangat untuk umat. Maka kehadiran saya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Boleh jadi Bapak Ibu juga adalah orang yang pernah bersedekah ke sana, atau pernah berwakaf ke sana, atau kalau belum berwakaf, mudah-mudahan hari ini bisa berwakaf dan besok-besok bisa berwakaf. Kalaupun sudah berwakaf atau belum berwakaf, saya mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya. Oke Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya melakukan hal-hal begini, saya merasakan kebahagiaan batin yang luar biasa. Menebar kebaikan, bukan saja Quran. Di tempat-tempat yang di situ mayoritas Kristen pun kita membangun wakaf air bersih Pak. Bayangkan di satu kampung di desa Mauleum di Kecamatan Timur, di Amanuban Timur, Timur Tengah Selatan, Bapak Ibu, kita bangun jaringan air bersih wakaf. Penduduknya 2.000 lebih, umat Islam cuma 800. Siapa yang paling banyak menikmati air itu? Mereka kan Bapak Ibu ya? Itu hebatnya amal Islam. Hebatnya apa? Hebatnya wakaf.
Wakaf itu adalah amalan Islami atas harta kita untuk kemaslahatan umum. Siapa saja boleh menggunakan. Maka hebatnya wakaf ini, Allah Subhanahu wa taala menghargainya sebagai sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang dapat pahala, dilipat gandakan, pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah mati, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, mari mumpung ada kesempatan, mumpung kita diberi harta, jangan tunggu kaya. Ketika kita sudah punya harta, mulai bersedekah, mulai berwakaf. Bapak Ibu, kalau wakaf Bapak Ibu ada di Flores, ada di Papua, ada di Maluku, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa. Luar biasa properti akhirat itu ya Bapak Ibu. Kita ini kalau punya uang kan mau bangun rumah sana sini, di Tawangmangu, di Solo, di Karanganyar, di mana-mana. Ya tidak Bapak Ibu? Kenapa kita tidak membangun juga rumah-rumah kita di surga? Bapak Ibu, kalau kita hidup ini kebetulan kita kurang berbakti pada kedua orang tua, monggo mulai hari ini niatkan wakaf untuk orang tua kita. Mereka di sana sedang menunggu doa-doa dan amalan sedekah dari kita. Salah satunya wakaf. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpikir, saya merenung, ini kalau kita punya wakafnya banyak, ketika kita dalam kubur, malaikat menyiksa kita, mungkin besok dia tidak siksa lagi. Dia bilang sama kita, Arif, besok ini kau libur dulu siksaan. Kenapa? Kau punya wakaf ada di Papua, orang Papua sedang memanfaatkannya, pahalanya mengalir. Saya dapat perintah ini, tidak boleh azab kamu di hari ini. Boleh jadi begitu ya Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hidup ini mulailah ibadah dengan sedekah. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah itu semampu kamu. Tapi ingat, supaya kita diterima oleh Allah, dilanjutkan ayat itu, wasma'u. Dengarkanlah tausiah, dengarkanlah tazkirah, dengarkanlah ajakan kebaikan. Wati'un, kemudian taatilah. Wujudnya seperti apa? Wa anfiku, infakkanlah hartamu khairan li anfusikum. Itu adalah amalan yang terbaik bagi dirimu. Wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga Allah dari kekikiran, maka dialah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, beramal soleh, terutama bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, tidak akan pernah membuat kita susah, tidak akan pernah membuat kita miskin, tidak akan pernah membuat kita kesulitan. Justru dalam Islam semakin bersedekah, semakin ceria, semakin apik, semakin selamat. Sepakat Bapak Ibu? Maka marilah hidupkan sedekah. Mudah-mudahan sempat bersilaturahmi ke tempat saya. Kalau tidak bisa dengan badan kita, silaturahimlah dengan harta kita. Jadikan harta itu bermanfaat. Saya kebetulan lagi bangun pesantren, dan ini dibikin dalam proyek BWA ya Mas ya. Tolong kalau bisa Pak, ada kesepakatan, ada kumpulan dana sini, semua kita ikrar, ini kami wakafkan, bangun pesantren Ustadz Arifuddin di Adonara. Siap Bapak Ibu? Ini kalau saya hitung-hitung yang hadir 500.000 rupiah saja udah 500.000 ini ya Pak ya. Apalagi kalau 100.000 rupiah. Udah lumayan malah sekarang ini ya. Bapak Ibu sedikit itu, tapi itu sebagai amalan kita nanti insya Allah mudah-mudahan. Baik, untuk mengakhiri ini perkenankan saya berdoa dan Bapak Ibu mengaminkan. Doa apa? Doa sedekah, doa wakaf, doa infak, doa zakat. Kenapa berdoa? Minta Allah supaya selalu meridhoinya. Minta Allah kekalkan pahalanya. Boleh jadi pahalanya sudah dihapus. Enggak Bapak Ibu? Karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, pahala-pahala sedekah kita sudah dihapus. Pada hari ini, pagi ini, kita kembali minta kepada Allah supaya pahala-pahala dari amalan-amalan kita itu diabadikan. Baik, untuk doa ini marilah bersama-sama kita berzikir bersama-sama semuanya dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyyina yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi as-sadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal waqaf. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhil a'mal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah pagi hari ini dalam acara silaturahim kita. Sebelumnya saya mohon maaf, nggih Bapak Ibu bisa dimaafkan neng wonten kata-kata yang kurang enak didengar, semoga bisa diampunkan oleh Allah. Saya juga memaafkan Bapak Ibu, kita saling mendoakan. Kalau ada kesempatan lagi, boleh kita berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan mendatang. Kalaupun kita tidak jumpa lagi, semoga berjumpa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada Ustadz yang membuka acara untuk menutupnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi sudah kita dengarkan langsung cerita tell story dari beliau pengalaman di Nusa Tenggara Timur. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Yang paling penting mari sama-sama kita syukuri panjenengan kita semua yang sama Allah ditakdirkan tinggal di bumi Intan Pari gitu. Alamnya enak, banyu gampang, masjid rata-rata bagus, pemerintah daerahnya juga mendukung gerakan dakwah. Ayo dakwah ini kita hidupkan terus. Ayo semangat nang masjid, anak-anak adik-adik kita dorong ke TPA nggih. Monggo kita gerakkan, dan barangkali dari panjenengan ingin tergerak untuk berwakaf lewat BWA, boleh langsung titip hari ini juga bisa, atau barangkali tidak bisa hari ini tapi tergerak ingin titip besok boleh, minggu depan boleh, bulan depan boleh, nanti bisa dikoordinir oleh panitia. Nanti kalau sudah terkumpul panitia bisa hubungi saya. Atau bahkan kami terinspirasi dari beberapa jamaah yang ingin langganan, Bu. Ternyata Pak, banyak yang ingin langganan, masuk WA ke kami, Mas tolong tiap bulan ke rumah saya ambil wakaf. Masya Allah, matur suwun sangat, jamaah dari Karanganyar sangat antusias kepada BWA. Guys, pindah malih, monggo yang mau tergerak boleh hari ini, boleh besok, kapanpun tetap kita akan kesini, bisa dikoordinir di panitia. Ngoten mawon, saking kula matur suwun Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair pada Al-Ustadz Arifuddin Anwar Udi Ustadz Iwan dari BWA ingkang sampun ngaturaken tausiah ugi menika kesempatan ingkang ageng ingkang sae Bapak Ibu. Monggo ingkang gadahi kluyan bondo donya kepingin menika dados investasi tabungan mengke wonten ing akhirat niki kesempatan. Kalau semanten kita nate kerawuan saking tim ACA